Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur kayu. Kali ini kita masuk ke materi sambungan kayu dan kita nanti juga bahas sambungan paku ya. Pertama, kenapa kayu perlu disambung? Karena agar memperoleh panjang yang dibutuhkan dan membentuk konstruksi tertentu. Jadi harus dipotong-potong ya. Kalau membentuk rangka atap, harus dipotong-potong sedemikian rupa membentuk konstruksi tertentu. Pada konstruksi sambungan merupakan titik yang terlemah. Jadi antar sambungan itu adalah titik yang terlemah sehingga dalam penyambungan kita harus mengikuti ketentuan dan persyaratan berlaku. Misalnya kalau kita menggunakan paku, bagaimana ketentuannya dan persyaratannya. Kalau kita gunakan berbaut, bagaimana ketentuannya dan bagaimana persyaratannya yang berlaku. Inilah contoh dari sambungan pada kayu, ada baut dan paku. Jadi sebenarnya dalam aplikasinya ada berbagai macam sambungan pada kayu seperti sambungan paku, baut, gigi, perekat, pasak. Tapi khusus untuk pelajaran kali ini kita hanya akan membahas 3 saja yang paling sering digunakan, terutama paku, yang kedua baut dan gigi. Untuk perekat, lem, dan pasak mungkin bisa dipelajari sendiri nanti ya. Jadi 3 hal penting yang perlu kita pikirkan, perhatikan tentang sambungan pada struktur kayu. Pertama, kita harus menentukan macam atau jenis alat penyambung. Apakah kita menggunakan paku atau baut. Yang kedua, besaran dan arah gaya. Apakah gaya tarik atau gaya tekan ya, dari batang yang disambung. Yang ketiga, ukuran dan jenis bahan. Jadi bagaimana ukuran kayu, dimensi kayunya, bagaimana jenis kayunya, karena masing-masing kayu mempunyai karakteristik yang berbeda. Sambungan pada komponen kayu, untuk elemen penyambungnya ada plat buhul, plat penyambung, ada plat ya. Nanti ada plat juga untuk sebagai elemen penyambung. Dengan alat sambungnya berupa cincin belah, plat geser, dengan alat pengencangnya paku, pasak, sekrup, baut, dan seterusnya. Jadi sambungan itu harus didesain sesuai dengan arah yang bekerja pada batang. Jadi kita harus berarti ada tahanan terhadap gaya lateral atau tahanan terhadap gaya aksial. Ini macam sambungan, plat buhul, sambungan yang merangkai buhul atau simpul struktur. Yang kedua, plat sambungan, sambungan yang dibutuhkan untuk mendapatkan panjang kayu yang sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Ini berbagai jenis kegagalan pada sambungan kayu ya. Ini bisa dilihat. Berbagai jenis kegagalannya tergantung, biasanya itu gagalnya ada di dekat sambungan ya. Jadi sambungan ini berperan sedemikian rupa dalam hal konstruksi kayu. Ini juga bagian sambungan ya. Ini juga kegagalan pada sambungan. Dia tidak, jenis sambungan yang kita gunakan ini baut ya. Rupanya dengan satu baut mungkin tidak bisa kita menahan gaya yang ke sini ya. Gaya dan kiri kanan, dia ada kegagalan. Ini juga bentuk kegagalan pada struktur sambungan kayu. Jadi proses desainnya demand harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas. Jadi momen atau gaya yang bekerja pada kayu harus lebih kecil dari kapasitas kayu itu sendiri. Kapasitasnya adalah kemampuan kayu ya, karakteristik kayu itu sendiri, internalnya. Kalau demand adalah yang luar ya, beban yang lain. Kalau capacity adalah internalnya. Inilah keseimbangan ductilitas dan kekuatan. Jadi ada strength dan ductility dari kayu harus mengikuti kurvanya load displacement ya.
Bagusnya kita yang bagian bawah ini low strength, good ductility atau good strength ductility ini. Ini juga bagus ya. Jadi dia punya kekuatan dan juga dia ductile. Ductile ya. Oke, itu pendahuluan dari sambungan kayu. Kita langsung masuk ke sambungan mekanik paku ya. Ini berdasarkan SNI 7973 tahun 2013. Jadi dalam perencanaan sambungan paku, nilai desain lateral acuan Z harus dikalikan dengan faktor koreksi yang berlaku untuk nilai desain lateral koreksi Z aksen. Beban yang bekerja ya, jadi beban bekerja, ingat ya, beban bekerja adalah ZU ya. Desain lateral acuan Z, desain lateral koreksi Z aksen. Nah, jadi beban yang bekerja sambungan atau ZU tidak boleh melampaui nilai desain lateral koreksi untuk sambungan. Jadi ZU kecil sama dengan Z aksen. ZU itu ibaratnya tadi ya demand ya. Beban yang lain Z aksen itu adalah kapasitas. ZU adalah tahanan lateral paru sambungan, Z aksen tahanan lateral terkoreksi sambungan. Jadi nanti nilai Z ini tergantung nilai Z aksen adalah tergantung dari nilai Z ya. Jadi untuk nilai desain acuan itu Z aksen adalah kita kalikan dari Z dengan faktor koreksi ya. Faktor koreksi ini ada DTI, ini DTI dan DFK. Oke, kalau dia DTI berarti kalau DTI itu adalah dengan izin ya atau allowable stress descent atau gunakan ISD. Ini berdasarkan tegangan ya. Menggunakan ini faktor yang kita pakai. Kalau dia hanya DFK dengan faktor beban dan ketahanan atau load resistance factor descent LRFD ya. Ini berdasarkan beban ultimate dan yang sejenisnya. Ini kita pelajari di baja dan kayu ya. Juga sebagian besar juga ada di beton kita gunakan juga. Kita pakai ini untuk kalau dia pakai DFBK ya. Kita ambil nih faktornya. Jadi yang berbeda hanya di sini ya nanti ya. Apakah kita gunakan kalau ini sama. Kalau ini sama, yang berbeda hanya di faktor kompresi, faktor tahanan, faktor refraktu ini gunakan untuk DFK, untuk faktor durasi beban digunakan untuk DTI. Ini nilai ragam kelelehan, dari kita ada 4 moda kelelehan ya. 1, 2, 3, 4. Ini bagikan 1S, 3M, 3S, dan 4. Jadi nanti kita akan mencari nilai Z masing-masing moda ini ya. Berapa nilai Z-nya. Dengan nanti ada berapa faktor yang akan kita cari, RE, FEB, dan seterusnya. Nilai ragam kelelehan dengan faktor P-nya adalah kedalaman penetrasi efektif batang pengencang pada komponen pemegang ya. Jadi pada komponen pemegang. Jadi tidak semua komponen yang kita hitung penetrasinya. Untuk KD, kalau dia diameternya kecil dari 4,3, KD ini kita ambil ini. Kalau dia antara 4,3 sampai 6,4, kita ambil yang ini. Dan kalau dia besar dari 6,4, kita ambil yang ini. RE, FEM, dan FS per, kalau RE adalah FEM per FES. FE adalah kuat tempur kayu, FEB adalah kuat lentur paku. Kuat lentur paku ini tergantung diameter juga. Kalau diameternya di antara 4,7 dan 5,9, kita ambil FEB-nya 552 Newton meter milimeter kuadrat. Juga kita mau ke paku yang mana? Dengan paku jenis misalnya CN 100, berarti diameternya 4,2 dan panjangnya adalah 102 mm. 4,2 mm dan 102 mm untuk panjangnya. Ini kuat tumpu kayu FE-nya tergantung berat jenis. Dan diameter ya. Jenis kayu tergantung
nama-namanya, apakah kalau dia mahoni kita gunakan, berarti berat jenisnya adalah 0,61 atau di antara 0,53 sampai 0,67. Ini adalah geometri sambungan paku, ini harus kita pahami untuk mendesain letak dari masing-masing paku ya. Kalau A adalah spasi dalam satu baris. Ini harus kita ingat ya, baris ini tergantung dengan arah dari bebannya. Ini beban tarik ya, atau nanti juga ada beban tekan, kayak tekan ya. Berarti ini jarak satu baris adalah searah sejajar dengan gaya tekan atau gaya tarik. Berarti A adalah spasi, ini spasi dalam satu baris. Yang B adalah spasi antar baris. Ini ya, antar baris ini antar atas dan bawah. Ini berapa? C adalah ujungnya, jarak ujung. D adalah jarak tepi. D adalah jarak tepi di sini ya. Kalau dia ada strukturnya tegak lurus ini, berarti D adalah jarak tepinya. Kalau E adalah jarak tepi tanpa beban. E adalah jarak tepi tanpa beban yang di atas ya. Jarak dia ke atas tepi. Jadi masing-masingnya punya jarak minimum. Nih ingat ya, jarak minimum ya. Kalau berlebih nggak apa-apa, penting minimumnya tercapai. Kalau A 10 diameter, plat sisi kayu ya, 10 kali diameter atau 7 diameter plat sisi baja. Kalau dia kayu 10 kali diameter, kalau baja 7 kali diameter. Kalau B-nya 5 kali diameter. Kalau C, kalau beban tarik ya, tergantung bebannya atau gaya tarik, 15 kali diameter untuk plat sisi kayu, 10 kali diameter untuk sisi baja. Kalau dia beban tekan, kalau tekan seperti ini ya, kalau dia tekan berarti dia 10D plat sisi kayu dan 5D untuk plat sisi baja. Yang D ini ya, kalau dia strukturnya seperti ini tadi ya, D-nya adalah 10 kali diameter. Kalau E-nya, ini tepinya E ya. Yang E ini adalah 5 kali diameter. Masing-masing punya jarak minimum. Jadi tergantung bagaimana kita mendesainnya. Yang penting jarak minimumnya tercapai. Nggak apa berlebih ya. Nggak apa berlebih. Jangan sampai kurang. Inilah faktor lain basah yang sebagai penggali dari Z tadi. Kalau Z aksen adalah Z kali faktor ya. Z aksen sama dengan Z kali faktor. Ini salah satunya CM, faktor lain basah. Kita mau gunakan paku, baut ya, paku dan lain-lain. CM-nya kita gunakan dari 0,7 sampai 1. Biasanya kita dalam aplikasi kita ambil 1 aja biasanya. Faktor temperatur, itu tergantung temperatur pada sambungan, apakah dia kering atau basah. Biasanya kita ambil temperatur ruangan ya 3,38 derajat Celcius dan kita ambil biasanya 1 faktor temperaturnya. Faktor aksi kelompok biasanya juga ini faktor yang perlu kita pikirkan juga. Jadi faktor aksi kelompok digunakan pada sambungan pasak untuk baut dan sekrup kunci. Sedangkan untuk sambungan paku faktor aksi kelompoknya CG sama dengan 1. Faktor geometri, ini tergantung bagaimana geometrinya, bagaimana pembebanannya, dan biasanya faktor C delta ini adalah juga 1 jika D-nya kecil dari 6,35. Dan biasanya kalau dia besar dari 6,35 kita ambil juga peserta minimum C sama dengan 1, C delta sama dengan 1. Ini faktor syarat ujung CEG, kita ambil 0,67 ya. Ini faktor syarat ujung. Ini faktor diafragma CDI kita ambil biasanya. Ini adalah faktor berlaku untuk sambungan rangka kayu dengan plywood. Plywood yang jenis kayu pada struktur diafragma dan shear wall, dinding geser.
Jadi ini menggunakan pada konstruksi diafragma. Dengan nilai dasar acuan dikalikan dengan CDA-nya, kita ambil biasanya 1,1. Ini faktor paku miring kalau kita membuat pakunya memakukannya miring ya. Jadi kita harus mengalihkan faktor ini ya. Biasanya CTN-nya 0,83. Ini faktor pakunya kita pakukan miring ya. Dengan sudut 30 derajat. Ini L-nya L/3 ya. Jadi untuk faktor paku miringnya adalah kita ambil 0,83. Berikutnya faktor konversi format. Jadi kita gunakan semua sambungan, kita gunakan 3,32 untuk semua desain ya. Faktor ketahanan untuk semua sambungan kita gunakan 0,65. Ini faktor ketahanan ya. Dan digunakan untuk hanya DFK. Jadi tidak digunakan untuk ASD ya. DFK tidak digunakan untuk DTI. Faktor efek waktu. Lambda, jika efek waktu lambdanya lebih besar daripada 1, tidak berlaku pada sambungan atau komponen struktur yang diberi perlakuan vakum tekan. Jadi biasanya kita ambil 1 ya. Ini tergantung kombinasi pembanan yang kita gunakan. Tapi biasanya kita coba ambil 1 di lapangan. Oke, kita langsung masuk ke latihan soal pertama. Rencanakan sambungan kayu seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan alat sambung paku. Kita akan menggunakan paku sekarang ya, sambungan paku. Kayu penyusun memiliki berat jenis 0,5. Kombinasi pembanannya 1,4. Inilah jenisnya, ini ada gaya tariknya. Tarik yang sini 20 km, di sini 10 dan 10. Ini dalam bentuk cm ya, 2,5, 2,5 dan dalam cm ya. Inilah dimensi kayu. 2,5 ini adalah tebalnya. Ini tebalnya. 12 adalah lebarnya. Tebal dan lebar. Oke, total lebar penampang 100 mm ya. Ini total lebar, harus kita bedakan dengan tebal ya. Lebar penampang 100 mm. Untuk jenis paku kita gunakan CN100, berarti diameternya 4,2 mm dan panjangnya 102 mm. Untuk menghitung tahan neutralnya, Z-nya kita dapat tergantung dari mode kelelihan ya. Tapi kita lihat dulu parameternya. Pertama yang pertama dibutuhkan adalah D 4,2 mm, kuat lentur pakunya FEB-nya 620, FS atau FM-nya 31,98, RE-nya 1. Tebal samping kayu adalah TS 25 mm. Kedalaman penetrasi 102. Karena kita punya panjang kayu adalah 102. Kedalaman penetrasinya. Karena untuk panjang dari pakunya 102 ya, ini 102. 25 ini yang pertama tadi. Nah, tadi kita pakukan ya. Nah, 25 yang pertama tadi, 25 sini, 50 yang sini ya. Berarti hanya dua apa nih ya, elemen yang kita cari sebagai kedalaman penetrasi ya. Elemen yang ini tidak ya. Elemen ini tidak, berarti 102 kurang 25 kurang 50, jadinya 27 mm. KD-nya karena dia diameternya 4,3 mm, kalau diameter kecil dari 4,3 mm, KD-nya adalah 2,2. Oke, kita cari nilai ragam dengan macam kelelehan, kita cari Z ya. Kelelehan pertama 1S, jadi ada rumusnya di slide awal-awal tadi untuk sambungan paku. Ini model kelelehan kedua 3M dan 3S dan 4. Kalau 1S 10.074 Newton, 3M
4.432 Newton, dan untuk 3S 4.221 Newton, 4.302. Jadi kita pilih yang paling kecil ya. Untuk Z-nya kita pilih yang paling kecil. Jadi karena dia ada dua irisan, jadi kita kalikan 2, nilai yang 4,4221 tadi ya, 421 Newton tadi, jadi 4. Jadi nilai tekanan laterannya menjadi 8.442 Newton. Ini faktor koreksinya semuanya kita ambil satu ya, kecuali KF. Ini theta, ini apa ya? Ini lambda 3,32, 0,65, 0,6. Ini semuanya kita lihat tabel tadi ya. Ini faktor koreksinya, jadi kita kalikan semuanya untuk mencari nilai Z aksen. Z tadi sudah dapat 842, 442 tadi ya. Dikalikan faktor CM, CT, CG, CD, CEG, CDI, CTH, theta Z, dan lambda. Setelah dikalikan faktor-faktor tadi, dapatlah Z-nya adalah, Z aksennya adalah 2353 Newton. Jadi tekanan lateral izin satu paku harus lebih kecil ya. ZU lebih kecil dari Z aksen. Z aksen tadi sudah kita cari 2353 Newton. Jadi kita akan menghitung untuk kebutuhan paku. Jadi karena dia bebannya 20 kN ya, 20 kN, jadi ini kita jadikan ini gaya tariknya ya. Kita jadikan jadi Newton ya. Tadi 20 kN, kita jadikan 20.000 Newton. Jadi ini adalah yang tadi ZU-nya tadi. ZU kita anggap sama dengan Z aksen ya, 2353. Jadi untuk menghitung jumlah kebutuhan paku kita gunakan NF PU per ZU. PU-nya 20.000 Newton, bagi ZU-nya kita anggap sama dengan Z aksen 2353 Newton. Jadi kebutuhan pakunya 8,5 paku ya. Jadi kita genapkan ke atas jadi 10 paku. Jadi sekarang kita atur posisi dari paku ya, penempatan alat sambung pakunya. Ini adalah ketentuannya A 10 kali D 10 diameter, D-nya 4,2, D 42 mm. Kita genapkan ke atas jadi 50 mm atau 5 cm ya. 5 cm berarti sini adalah 5 cm ya. 5 cm. Jarak antar baris nanti kita pending dulu. Ini kita buat jarak tepinya dulu. Jarak tepi adalah 5D. 5 kali 4,2 adalah 21. Ini kita genapkan atas di 30 mm. Jadi jarak di sini adalah 3 ya. 3 karena dia adalah udah 12 ya. Berarti sini kita ambil 6. Karena tadi jarak minimumnya adalah 5D. 5D itu kan 21 juga kan. Jadi jarak minimumnya adalah 30 mm. Tapi kalau kita gunakan 6 itu nggak masalah ya. Itu tidak masalah. Oke, itu adalah suatu bagaimana kita dalam desain struktur kayu untuk menggunakan sambungan paku. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.